Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus untuk jemaat GKPA Penjernihan, pada malam hari ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelum kita mendengarkan renungan malam, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber sang berkat, bahkan Allah yang penuh kebaikan, terima kasih untuk kebaikan yang boleh kami rasakan dari pagi hari hingga sampai malam hari. Tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam aktivitas kami. Syukur untuk setiap pekerjaan tangan Tuhan yang boleh kami rasakan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi nutrisi, kekuatan, dan pengetahuan bagi iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman kita pada malam hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Beginilah bunyinya. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan Roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Sampai disitulah pembacaan firman Tuhan yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia di bawah judul Dibenarkan oleh Karena Iman. Di sini saya memberi tema beriman dan menjadi berkat. Kebodohan jemaat di Galatia bukanlah masalah intelektual, melainkan masalah iman. Paulus mengecam iman mereka yang lemah karena mereka kembali percaya bahwa mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Paulus juga mengecam kembangan mereka sebagai keturunan Abraham. Sangat disayangkan bahwa jemaat Galatia dibangun di atas dasar perbuatan dan garis keturunan, padahal Rasul Paulus telah mengajar tentang Yesus Kristus secara jelas kepada mereka. Bisa kita lihat di ayat 1 ya, Amang Ginang ya. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Rasul Paulus mengatakan hal demikian. Maka mereka juga mengalami kehadiran Tuhan di dalam persekutuan mereka. Tetapi mereka begitu cepat berbalik dari Injil dan kembali pada iman terhadap yang sia-sia. Jelas hal ini mengecewakan Rasul Paulus. Oleh karena itu ia tidak segan menyebut mereka bodoh. Padahal pada pembacaan kita hari ini, bagaimana jemaat itu mengecewakan Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus saja kecewa, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Bahkan kita juga diajarkan bagaimana agar Tuhan tidak kita kecewakan. Itulah sebabnya kita di sini bagaimana beriman dan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Di sini kita diajarkan bagaimana supaya kita memiliki iman yang berpengharapan kepada Allah, iman yang percaya kepada Allah, bukan berbalik kepada Allah. Bahwa kita sudah melihat pekerjaan tangan Allah, melihat nyata apa yang sudah dikerjakan Allah. Jelas dikatakan tadi di ayat 1, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Terkadang kita sudah melihat pekerjaan Allah, melihat perbuatan baik Allah, tetapi kita terkadang menjauh dari Allah, menyakiti hati Allah, tidak beriman kepada Allah, bahkan berpaling dari Allah. Terkadang kita terlalu sibuk mencari berkat sehingga kita lupa kepada sang berkat. Itulah dengan tegas di sini juga Rasul Paulus mau mengingatkan kita bagaimana kita orang-orang yang percaya
tidak berpaling kepada Allah? Bagaimana kita dibenarkan oleh iman yang kepada Allah? Dan selain itu, perikop ini juga menyatakan bahwa kita menerima Roh karena percaya kepada pemberitaan Injil. Dan kita harus mengakhiri kebodohan di dalam daging kita. Bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan yang harusnya beriman kepada Allah. Bukan lagi percaya kepada hal-hal yang sia-sia. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan jemaat pada pembacaan firman hari ini. Makanya itu sebabnya perikop ini mengatakan dibenarkan oleh iman yang direkam dalam surat Galatia 3 ayat 1-5, memberi kita didikan, ajaran, nasihat, dan peringatan yang sangat elok dan luar biasa. Bagaimana kita orang Kristen beriman mampu menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan. Karena itulah kita harusnya mampu membuat Allah merasa senang, bangga, dan dipuaskan dengan hal-hal yang kita kerjakan, dengan pelayanan kita, dengan segala yang kita lakukan berkenan di hadapan Allah. Berbahagialah kita yang tidak meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang baik kepada kita. Itu sebabnya kita mau Allah melihat kita menjadi orang-orang yang beriman kepadanya, bukan menjadi orang-orang yang bodoh yang meninggalkan Allah, bahkan menduakan Allah. Dan jelas juga Rasul Paulus mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Dia bisa kita lihat, ya. Dan di sini kita juga seharusnya berbahagialah kita yang percaya bahwa kita dibenarkan oleh karena kita hidup dari iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kiranya kita bukan orang-orang yang seperti pada masa-masa ini lagi. Bagaimana masa-masa di jemaat Galatia yang dianggap Rasul Paulus sebagai orang yang bodoh, yang tidak mau mengenal Allah dan mau menduakan Allah. Itulah sebabnya kita seharusnya beriman kepada Allah. Karena ketika kita beriman kepada Allah, percayalah, apapun di hadapan kita yang menjadi permasalahan, pergumulan, bahkan tantangan, atau kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang menggiurkan atau membuat kita jatuh, percayalah ketika kita beriman, maka hikmat dari Allah akan turun kepada kita dan kita dimampukan oleh kekuatan dari Allah berdasarkan iman percaya kita kepada Allah. Jelas di sini kita diajarkan supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, bukan lagi menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menduakan Tuhan, bahkan menjadi orang bodoh seperti kata Rasul Paulus di jemaat Galatia. Ketika Allah adalah Allah yang cerdas yang menciptakan kita. Ketika pencipta adalah yang cerdas, maka yang dicipta sesungguhnya adalah cerdas. Ketika kita adalah orang yang cerdas, maka kita seharusnya mampu memiliki keimanan yang bijaksana, yang cerdas seperti Rasul Paulus. Tanpa iman tidak ada yang mungkin. Dengan iman tidak ada yang mustahil. Berjalanlah dengan iman, bersandarlah dengan iman. Bersandarlah kepada Allah, sang sumber segala iman dan sang sumber segala berkat. Kiranya Allah memampukan kita, menguatkan kita, memperoleh iman yang kokoh di dalam tangan Allah. Kiranya Allah memampukan kita agar kita beriman dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia pada saat ini. Ketika kita adalah orang-orang yang beriman, percayalah, maka kita akan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, ketika kami sudah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah untuk setiap hal yang sudah kami dengarkan.
Biarlah kami menjadi orang yang beriman dan mampu menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah-tengah aktivitas kami, di tengah-tengah hal apapun yang kami gumuli. Biarlah Tuhan yang memampukan kami menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi sumber berkat. Tuhan yang menolong menyertai kami, dan biarlah segala sesuatu yang Tuhan karuniakan kepada kami berdasarkan hikmat, pertolongan, dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Biarlah kami menjadi orang yang beriman dan menjadi berkat di tengah-tengah tantangan zaman ini. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.